Ya, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah hadir memenuhi undangan saya dalam rangka pemaparan diseminasi budaya positif dalam memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 2011 di Kota Malang. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari sama-sama kita awali dengan berdoa. Doa kita mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Kita saudara sekalian, hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Sebelum kita melakukan mengawali kegiatan hari ini, supaya auranya lebih positif, saya minta panjenengan semua berpasangan dulu. Ya. Kemudian silakan panjenengan semua memperhatikan saudara panjenengan yang ada di depan panjenengan, ya. Dari hitung sampai 20 cukup? Oke, silakan dimulai sekarang. Enggak, perhatikan mimik wajah saudara kita, lihat dengan bersama apa yang baik dari saudara kita. Ya. Oke ya. Ya, sudah ya. Baik. Alhamdulillah ya, semuanya sudah tersenyum ya, sudah tersenyum bahagia. Mudah-mudahan senyum ini mengawali suasana positif di ruangan ini. Nah, tentang budaya positif ini, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buat kesepakatan ya. Apa sih budaya positif itu? Nah, silakan yang bawa HP boleh di-scan atau boleh masuk ke Mentimeter, kemudian masukkan sama-sama. Pertama, mendorong sikap positif tanpa ada paksaan, tekanan maupun ancaman. Baik. Yang kedua, kebiasaan baik yang telah menjadi karakter. Yang ketiga, kebiasaan baik yang harus kita biasakan. Kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada lagi kegiatan yang dilakukan secara rutin yang memiliki dampak positif untuk kehidupan sehari-hari dan berkelanjutan. Lalu ada juga yang menjawab mendorong sikap positif tanpa paksaan maupun tekanan. Dan terakhir, budaya positif khususnya di lembaga pendidikan merupakan kebiasaan baik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang diterapkan sekolah untuk seluruh warga sekolah. Nah, berarti kegiatan rutinitas yang positif di sekolah yang memiliki dampak berkelanjutan. Baik, terima kasih responnya. Ustaz-ustazah, boleh ya saya simpulkan seperti ini ya. Jadi budaya positif itu adalah iklim yang terbangun karena pembiasaan yang sudah mengakar kuat dalam diri seseorang gitu ya. Jadi karena sudah terbiasa melakukan ya, kemudian dia sudah mengakar ya. Nah, positifnya gimana? Berarti ada dong budaya yang nggak positif, ada ya? Ada ya. Kebiasaan yang sudah mengakar itu bisa jadi ada yang nggak positif. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah pembiasaan yang mengakar itu tapi yang sifatnya positif. Lanjut ya slide-nya. Nah, untuk menerapkan atau mewujudkan sebuah budaya positif di sekolah ya, ustaz-ustazah, maka kita harus memahami beberapa hal penting ya
Di antaranya yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri, lalu ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, posisi kontrol kita sebagai pendidik, dan terakhir ada salah satu alternatif dari pemecahan masalah yang diistilahkan dengan nama restitusi. Baik, saudara, mari kita mulai perjalanan pembelajaran kita mulai sekarang. Saudara, saya awali dari ungkapan Ki Hajar Dewantara ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sekarang kita akan coba belajar tentang apa sih disiplin itu. Coba sekarang Ustaz-Ustazah, kalau Ustaz-Ustazah dengar kata-kata disiplin, itu kira-kira bayangan Ustazah itu kemana? Ya, silakan isi lagi ventilatornya biar kita tahu. Ya, jadi kalau kita mau simpulkan, disiplin positif itu adalah perilaku yang tumbuh dari sebuah keyakinan akan sebuah nilai kebenaran dan kesadaran dalam melaksanakan tanpa itu adalah disiplin. Jadi seseorang itu pasti akan melakukan sesuatu dengan disiplin. Itu ketika dia yang pertama ada kesadaran, ya. Yang kedua dia tahu itu adalah kebutuhannya. Yang ketiga ada kemauan. Kita lanjut ke perilaku motivasi perilaku manusia. Ini saya ambilkan dan saya kutipkan dari teori kontrol miliknya William Glasser. Jadi beliau mengatakan bahwa tiap kita akan tergerak melakukan sesuatu karena ingin memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kemudian motivasi seseorang itu untuk melakukan sesuatu itu karena apa sih? Ada tiga hal. Ya, ada tiga hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau mungkin bahasa kita hubungan. Karena kalau kedisiplinan itu biasanya identik dengan kalau pelanggarannya atau opposite dari disiplin pasti akibatnya adalah sebuah hukuman. Nah, manusia itu cenderung menghindari itu. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau enggak. Itu suatu yang fitrah menurut Pak William Glasser ini. Jadi motivasi seseorang melakukan sesuatu ya secara kontinu atau mungkin secara positif dalam istilah disiplin itu karena yang kedua ingin mendapatkan sesuatu yang itu bernama imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga menurut Pak William Glasser ini adalah dalam teori kontrolnya adalah ingin menjadi seseorang yang diakui atau diinginkan orang lain. Ini misalnya ada kan anak kita ini kan, anak kita itu ingin menjadi sesuatu yang bisa membanggakan orang tua. Makanya dia melakukan segala sesuatu, bangun malam, hafalannya terus dan sebagainya. Itu karena motivasi. Karena ada kontrol dalam dirinya yang itu ingin supaya dia bisa menjadi seseorang yang diharapkan oleh orang lain, entah itu orang tuanya, entah itu pasangannya, entah itu anaknya, entah itu yang lain. Jadi tiga hal motivasi seseorang melakukan sebuah perilaku. Nah, yang kedua, saudara sekalian, yang harus kita perhatikan adalah tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi, seseorang itu akan melakukan sesuatu secara teratur, kontinu, dan dalam tanda kutip diistilahkan lagi disiplin itu karena yang kedua adalah ada kebutuhan dasar
kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisiologis, seperti misalkan makanan, kemudian kesehatan, rumah, kemudian keamanan, dan sejenisnya yang bersifat fisiologis. Kemudian yang kedua, kebebasan, atau dia butuh untuk menentukan sebuah pilihan. Nah, ini biasanya dikaitkan juga dengan kemandirian, menunjukkan kemandiriannya dia, ya. Kemudian menunjukkan juga rasa otonominya dia. Jadi dia itu wewenangnya dia, seberapa sih dia berkuasa gitu ya. Lalu kemudian ada juga kebebasan dalam memilih sesuatu yang dia inginkan, gitu. Dan juga kemauan atau kebebasan dalam menentukan mana dirinya memakai. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia juga adalah tentang penguasa. Ini berkaitan dengan kebutuhan untuk bisa diakui bahwa ini aku bisa. Kebutuhan ini biasanya berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kemudian menjadi kompeten, bisa dianggap kompeten, menjadi terampil atau diakui atas prestasinya, serta keterampilan kita, serta untuk bisa menunjukkan di mana posisi dia dan seterusnya. Yang keempat, kebutuhan dasar yang keempat dari manusia adalah kesenangan. Jadi kesenangan ini berhubungan dengan ini, kalau anak-anak ya, kalau dalam dunia pendidikan atau dunia anak-anak biasanya berkaitan dengan main, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan kesenangan. Yang terakhir adalah kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa terima. Nah, ini berkaitan dengan hubungan atau koneksi sosial. Kebutuhan ini biasanya untuk memberikan sesuatu perhatian atau menerima kasih sayang atau memberikan kasih sayang pada seseorang yang dianggap itu untuk diberi. Nah, ini motivasi perilaku seseorang dan pengetahuan kita tentang kebutuhan dasar manusia ini bisa kita jadikan berapa? Ini keyakinan. Jadi balik lagi ke judul awalnya, budaya positif itu akan ada jika disiplin positif itu ditegakkan. Nah, disiplin positif itu akan bisa tumbuh jika kitanya punya goal atau punya keyakinan yang sifatnya universal, ya, yang berisi kebaikan-kebaikan yang bisa diterima oleh semua orang. Jadi dalam membuat sebuah keyakinan keras, ya, kita harus pastikan bahwa setiap kita, masing-masing kita ini, sekolah yang keras, ya, kamu nanti komersial atau gimana, kita harus pastikan bahwa anak-anak kita dan kita sendiri ini punya sebuah nilai keyakinan yang baik, nilai keyakinan yang baik dan sifatnya universal, bisa diterima oleh semuanya. Yang kedua, yang harus dipastikan adalah pastikan bahwa anak-anak kita ini punya kesamaan dalam keyakinan itu. Kalau kesamaan itu belum ada, maka masing-masing akan menggunakan keyakinan sendiri dan berjalan masing-masing sendiri. Yang ketiga, yang selanjutnya, ya,
sekolah itu bisa berpedoman pada peraturan umum yang sudah berlaku dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah komunitas. Jadi misalnya, ini ada ibu yayasan. Yayasan sudah menetapkan misalkan ada aturan ABCD untuk lembaga. Lembaga itu bisa menggunakan aturan yang sudah ada yang disebutkan yayasan untuk kemudian di sekolah atau di itu bisa jadi apa namanya nanti nggak ada kebebasan dong bisa ada ya. Ini catatan lagi. Jadi yang dimaksud kebebasan itu bukan kebebasan tanpa batas. Jadi betul kita nanti apa namanya memberikan apa namanya kebebasan pada anak-anak kita untuk memilih kemudian menentukan sesuatu yang dia senangi dengan kebaya, tapi tetap dalam aturan yang ada. Jadi tidak bebas tanpa batas. Kalau seperti itu nanti kita susah untuk mengkondisikan. Karena bagaimanapun kita ini kan lembaga pendidikan yang pastinya punya presidensi ya. Untuk sampai ke sana kita harus punya batas. Mungkin kalau di SD atasnya atau realnya itu adalah target yang kita punya yang sudah kita sepakati bersama-sama antara guru, siswa dan juga pendidik. Lanjut. Nah, sekarang saudara sekalian, kita coba ini ya, kita coba eksplor. Kalau teman-teman anak-anak kita punya apa namanya langkah-langkah pembelajaran eksplorasi, maka kita juga coba akan mengeksplor ya. Mengeksplor saya ambilkan satu kasus dari yang kita lihat sehari-hari di sekolah. Nah, kasus pertama satu tokoh kasusnya ya. Kasus pertama, sebagian siswa kelas atas tidak bersegera ke masjid saat adzan berkumandang. Mereka duduk di sebelah kantin sambil nunggu sampai iqamah dikumandang. Nah, menurut Ustaz saya nih, karena kita udah belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan juga motivasi perilaku, kira-kira nih apa sih yang menjadi keyakinan mereka? Dan yang kedua, kebutuhan apa sih menurut mereka yang belum terpenuhi? Dan Ustaz Adina, belum? Mama silakan Ustaz Adina. Saya keyakinan mereka itu tidak sama. Mereka itu menggunakan perut kosong. Sehingga menurut keyakinan mereka harus memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka yang belum terpenuhi ya. Ya, baik ya. Jadi menurut Ustazah Dina, karena jam siang gitu ya, siang zuhur, sebelum makan kan mereka disuruh sholat dulu tuh, ya. Sebelum sholat itu mereka sudah apa ada. Nah, menurut Ustazah Dina, mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisiknya dulu, ya, kebutuhan fisiknya dulu untuk bertahan hidup ya. Uang Ustazah makan. Nah, sekarang apa keyakinan Ustazah terhadap pendidikan Yesus ya? Nah, ayo siapa yang punya pendapat? Nanti satu kasus aja sih. Tapi saya yakin semua punya keyakinan yang baik, yang positif ketika panjenengan ada di desa. Ada mungkin satu atau beberapa yang bisa menyampaikan? Kapan di? Kita sebut. Satu keyakinan tentang terhadap pendidikan kita insan mulia. Ini keyakinan. Iya, jangan sampai dari saya. Paksaan dong. Maksudnya keyakinan insan mulia. Karena kita memakai kurikulum terpadu, jadi saya meyakini bahwa
setiap mata pelajaran yang diampu atau setiap mata pelajaran baik itu umum, maka tetap dia terintegrasi dengan iman dan takwa. Sehingga detik demi detik itu tercatat pendidikan iman dan takwa. Meskipun itu umum, tapi karena mereka integrasi maka pendidikan iman dan takwa itu pergerakan. Terima kasih saudara. Jadi keyakinan Ustaz ya, meskipun apapun kondisi anak-anak kita, karena kurikulumnya sudah terintegrasi antara pendidikan umum dengan Al-Quran gitu ya, maka bagaimanapun posisi dan kondisi anak-anak kita, mereka masih tetap bawa iman dan takwanya kemana-mana. Amin. Ya kita amin ya saudara. Baik, selanjutnya ini contoh saya ya, waktu melakukan praktek restitusi dengan anak-anak. Restitusi itu apa sih saudara? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dari pendapatnya Pak Bosel tahun 2004 ya. Nah, ada kata kunci ya dari pernyataannya Pak Bosel ini ya. Yang pertama ya, restitusi itu ngasih solusi. Yang kedua, menguatkan karakter. Nah, yang ketiga, anak-anak itu punya kepercayaan diri untuk bisa kembali ke kelompoknya. Loh, kenapa kok kayak gitu? Karena banyak kasus yang terjadi itu ya. Ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan, maka yang terjadi adalah dia tidak diterima oleh lingkungannya atau komunitas. Dia jadi minder, kemudian takut, tidak percaya diri. Jadi restitusi itu fungsinya salah satunya adalah untuk mengembalikan kepercayaan dirinya supaya mereka bisa kembali ke komunitasnya dengan karakteristik yang lebih kuat, yang lebih positif. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan restitusi. Yang pertama, tindakan untuk menguatkan karakter seseorang dengan mendorongnya menemukan sendiri solusinya sesuai dengan keyakinannya. Jadi tadi ya yang kita sudah bahas tadi tentang keyakinan disiplin positif, kemudian keyakinan diri ya, yang berhubungan dengan kebutuhan seseorang dan juga motivasi itu yang akan menjadi dasar dari restitusi. Yang kedua, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, gitu ya. Jadi panjenengan itu nanti ketika melakukan restitusi, ya, atau ketika kita melakukan restitusi, itu kita cari dulu akar masalahnya. Berdasarkan apa dia tadi untuk kebutuhan dasarnya, sama motivasinya apa sih kok melakukan ini dan itu? Apa sih alasannya? Itu pasti nanti hubungannya ada dua, kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya sama yang kedua motivasi dia melakukan itu untuk apa. Yang ketiga yang perlu diperhatikan ketika melakukan restitusi adalah restitusi itu bukan untuk menebus sebuah kesalahan sehingga mereka harus merasa bersalah gitu ya, kemudian mereka harus merasa membalas kesalahan ini dan sesuatu yang berlebihan pada orang lain dan seterusnya dengan dalam tanda kutip aku merasa bersalah jadi aku harus membeli dan tidak. Tapi untuk diajak mereka itu untuk belajar dari kesalahan dengan kesadaran mereka sendiri. Kalau kayak ini bagaimana nak? Nanti kamu bagaimana kira-kira? Mereka nanti akan berpikir sendiri. Kita hanya coba dorong mereka untuk menemukan sendiri. Yang keempat ya, restitusi itu adalah awalan dan bukan paksa. Yang selanjutnya tujuan restitusi itu untuk memperbaiki hubungan, baik hubungan
kita sebagai orang dewasa dengan anak-anak, dengan anak kita atau dengan pelaku, atau antara pelaku dengan komunitas, dengan lingkungan interaksi, lingkungan sosial. Nah, selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam, ya, melihat ke dalam tol. Nah, ini, ya. Restitusi itu menuntut anak-anak untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi kita ketika melakukan restitusi, kita ajak anak-anak kita untuk refleksi. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu seperti apa? Nanti kalau kayak gini berarti kamu harus akan seperti apa dan seterusnya. Kita ajak anak-anak kita itu untuk refleksi. Selanjutnya restitusi itu adalah akan fokus pada karakter, bukan pada indera. Jadi ketika kita melakukan restitusi, mungkin tidak langsung hasilnya. Tidak langsung hasilnya, tidak langsung akan berbuah gitu. Hasilnya tidak akan tampak, tapi bisa jadi berproses. Karena fokusnya bukan pada tindakannya, tapi pada pembuatan karakter. Pembuatan karakter. Dan pembentukan karakter anak itu kan berproses. Tapi yang jadi catatan di sini ya, ketika kita lagi membentuk karakter seseorang adalah kontinu, ya, komitmen. Terakhir, restitusi itu fokusnya pada solusi, jadi bukan pada harus bagaimana dan sebagainya. Tapi solusinya seperti apa menurut kamu? Terakhir, Mbak. Nah, ada 3 langkah dalam melakukan restitusi saya. Hanya melakukan sebetulnya yang pertama menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Kita, ya, ajak anak-anak kita itu untuk menyadari bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sama. Itu artinya kita kuatkan dulu. Nah, kita kuatkan dulu kepribadian. Itu kalau istilahnya Pak Bosen itu ya adalah menstabilkan identitas. Kita kuatkan dulu mentalnya anak-anak, sehingga dia berani menghadapi kenyataan bahwa itu salah. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, tahap kedua yang harus kita lakukan ketika kita melakukan restitusi adalah kita melakukan validasi. Kita menyampaikan bahwa apa yang kamu lakukan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang keliru atau kurang. Itu nanti statement akhirnya itu. Tapi tidak dengan tuduhan atau kemudian dengan doktrin tertentu, tidak. Tapi didorong diarahkan sehingga dia bisa menyadari dia harus ada maaf saya salah. Nanti intinya seperti itu. Nah, yang ketiga lalu tentukan menanyakan keyakinannya dia. Saja, kamu itu melakukan ini apa sih dasar? Kenapa? Kita semua ingat ya bahwa setiap tindakan itu pasti ada alasan dia. Di sini harus ada gimana nih? Ada 5 ya. Ada 5 posisi kontrol yang coba itu aku banget atau enggak? Ya. Yang pertama itu penghukum, ya. Nah, yang kedua saya sampaikan dulu biar lupa. Yang pertama penghukum, yang kedua kita itu menjadikan anak itu selalu merasa bersalah karena sudah melakukan ini dan itu. Yang ketiga sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini sudah santai aja. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini nih, yang manajer ini yang agak susah. Karena manajer itu full banget. Kalau di teori restitusinya itu ya, nggak ada yang merasa disakiti. Jadi semuanya win-win solusi. Si korban gitu ya, merasa tenang ya. Si gurunya juga merasa sudah bisa memberikan yang terbaik. Ini yang agaknya sulit untuk kita lakukan. Tapi saudara, kita semua akan berproses bersama. Ya, kita akan menjadi seorang manajer
ya, manajer-manajer yang baik untuk anak-anak kita di kelas atau di sekolah. Oke, coba kita ulang ya, kita review. Untuk melakukan restitusi ada 3 langkah, apa saja? Yang pertama kira-kira menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya ada yang punya gambaran mungkin? Gak apa-apa nah, kamu gak apa-apa berbuat salah itu wajar, gitu ya. Kemudian gak apa-apa, bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan serupa. Terus apa lagi tidak? Nah, gitu ya. Intinya menguatkan, gitu ya. Nah, menguatkan. Kemudian yang kedua apa? Tadi langkah-langkahnya memvalidasi sesuatu yang salah. Gitu. Nah, ini kira-kira kalau pertanyaannya gimana nih? Atau kalimat pembirinya bagaimana nih? Apa alasannya? Kenapa kamu lakukan? Apa yang mendasari kamu melakukan hal itu sih? Gitu. Iya. Mungkin ada lagi yang lain yang punya redaksional lain? Kamu melakukan ini tentu ada alasannya. Apa sih yang mendasari kamu melakukan ini? Intinya menanyakan alasannya. Nah, yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga apa? Menanyakan keyakinan. Dan menanyakan keyakinannya. Nah, kalau ini bagaimana ini? Kalimat pendorongnya gimana? Menurut kalian yang benar seperti apa sih? Sikap yang benar bagaimana yang benar itu? Nah, gimana Sat? Oh iya, kalau seperti ini kamu lakukan terus-terusan, kira-kira akibatnya bagaimana buat kamu, buat lingkungan kamu, buat teman-teman sekitar kamu? Ya, itu bisa ya. Nah, mudah-mudahan ya semangat senyum-senyum dari anak-anak kita yang kita sekalian ini bisa sekali lagi tertular untuk kita sendiri. Dan terima kasih. Kita akhiri ya langsung aja dengan istighfar, hamdalah dan doa al-fatihah. Terima kasih.